Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua. Pada hari ini, pada hari Sabtu, tanggal 3 Januari, mengawali tahun baru 2026 ya, kami dari tim seksi KGM akan mencoba untuk melakukan eh, tutorial penggunaan aplikasi untuk program pemberian intervensi PKMK ya, pertama untuk pelaporan dan pencatatan cakup dari monitoring pemberian PKMK hingga pencatatan di logistik ya. Oke, sebagai pengantar memang sebelumnya di dua minggu kemarin kita sudah melakukan satu warming up ya, mengenalkan mock up atau istilahnya pada level staging dulu, level penggunaan aplikasi yang pertama kita gunakan. Jadi memang masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Dan alhamdulillah pada kurang waktu hampir 2 sampai 3 minggu kemarin di sela-sela kesibukan penyelesaian laporan akhir tahun ya, kita sudah mampu merilis ya aplikasi PKMK yang versi 1.2.1 ya. Jadi kita sudah melakukan beberapa upgrading. Saya katakan sebagai major upgrading, terutama dari 4 faktor ya. Yang aspek security sudah kita berikan perbaikan. Yang kedua juga sudah kita perbaikan yang lebih major lagi adalah terkait tentang improvement kepada aspek secara visual, yaitu aspek secara UI dan UX ya. Jadi user interface dan user experience sudah kita coba perbaiki dengan baik lagi. Dan yang ketiga juga perbaikan kepada detail logaritmik teknis ya untuk database ya, databases untuk terutama di sistem pencatatan pelaporannya, alur perbaikan pada logiknya untuk penataan pelaporan untuk logistik dan juga untuk pelaporan rekapitulasinya seperti itu. Dan juga beberapa fitur-fitur minor yang sudah kita perbaiki, mulai dari kita sudah upgrading, tambahkan fitur pada modul untuk landing page ya. Jadi untuk yang bisa diakses oleh publik ya, apa sih yang perlu ditampilkan di situ, apa itu desain PKMK itu sudah kita tampilkan. Dan juga sudah kita tambahkan juga di situ adalah beberapa fitur-fitur tambahan, yaitu terkait tentang notifikasi ya, dan juga dashboard analitik yang sudah banyak kita rubah seperti itu ya. Oke, nanti kita akan langsung bahas lebih detailnya nanti di step berikutnya. Dan itu tutorialnya kita akan lebih mudahnya adalah kita pakai dua site. Nanti saat pertama kita jelaskan dari sisi keterangan aplikasinya. Lalu setelah itu kita akan bahas lagi ke tahap operasionalnya gitu ya. Sehingga nanti kita menjelaskan detail teori lalu kita bisa praktekkan seperti itu. Makanya kita menggunakan Google Slide ya, sehingga nanti biar enak ketika kita untuk slide transisi ke aplikasinya seperti itu. Oke, sebagai pendahuluan ya, mungkin seperti teman-teman pahami bersama bahwa PKK ini kan salah satu program yang sudah rutin kita jalankan sejak dari tahun 2022 lalu ya. Jadi pada saat peluncuran PNPK stunting ya, dan juga rekomendasi oleh pediatrik ya, bahwa memang intervensi spesifik yang diberikan kepada pada balita stunting adalah pemberian PKMK, atau mungkin secara generik untuk pemberian ini lebih dikenal di medical aspek, yaitu menggunakan ONS ya, oral nutrition supplement ya, yaitu pemberian formulasi dengan density kalori yang cukup tinggi ya, 1 kilokalori per milinya seperti itu. Nah, dan memang juga banyak hal ya dari PIR-nya dan lain seperti itu. Mungkin orang sudah cukup paham. Nah, latar belakangnya apa? Kita melakukan ini adalah karena di beberapa tahun sebelumnya dan juga di Kemenkes sendiri juga untuk pelaporan PKMK ini, kita masih kalau di pelaporan sudah kita lakukan adalah menggunakan pelaporan SIKESGA. Jadi untuk sementara memang masih belum diakomodasi ya. Jadi untuk pemberian PKMK masih belum eksisten, sehingga nanti kita mencoba untuk
menjadi salah satu field backup ya. Jadi field backup saya sebenarnya jadi mengisi aplikasi yang memang menjadikan pelaporan ini penting sekali untuk kita monitor dan kita evaluasi. Maka kita berinisiatif untuk membuat data untuk di level kabupaten menggunakan aplikasi ini. Karena mungkin sebelum-sebelumnya kita sudah melakukan pelaporan tapi menggunakan via Google Spreadsheet seperti itu ya. Dan tentunya banyak beberapa kelebihan dan kekurangan. Makanya dari situ kita akan mencoba melakukan perbaikan di sini untuk aplikasi ini seperti itu. Nah, memang dari manfaat ini memang sepertinya kita juga dari beberapa tahun kemarin di tim dan juga hasil evaluasi dari kami bahwa menunjukkan perlunya adanya satu tools yang bisa memonitor terkait tentang bagaimana kita bisa, terutama ya aspek logistik ya, karena nanti terkait tentang pembiayaan, lalu juga terkait tentang kepatuhan ya dari pemberian intervensinya ini. Karena tentunya juga pemberian itu juga tentunya harus didasari oleh kepatuhan di dalam apa balita, terutama pada saat proses pendampingan dan pemberian intervensi seperti itu. Ya, apakah balita sudah menghabiskan pemberian PKMK-nya, lalu juga kita akan bisa melakukan assessment terkait tentang seberapa jauh tingkat kepatuhan dan juga dosis yang digunakan, lalu banyak hal yang kita bahas di situ juga. Oke, di tahap berikutnya kita juga memiliki 3 fitur ya di dalam aplikasi ini. Jadi kita ada, mohon maaf, ada 5 fitur atau dapat kita katakan sebagai 5 modul aplikasi ya. Yang pertama adalah modul untuk dashboard analitik. Ya, ini memang sangat effort banget ya di dalam membangun dashboard analitik ini, karena kita untuk harus menyediakan data visualize ya. Jadi data visualisasi secara real time dan nanti bisa memberikan semacam insight analitik ya untuk melihat banyak hal ya, terutama untuk yang sudah kita kembangkan ya, yaitu EBBM ya. Jadi evidence based by policy making. Jadi untuk pengambilan keputusan itu. Di situ kita sudah tampilkan monitoring dari tingkat compliance ya, dari completeness pelaporan, baik itu dari tahapan cohort, lalu juga monitoring dari antropometri, pemberian dan konsumsi. Juga kita sudah melakukan satu tracking analisis perubahan dari status gizi secara average ya, total populasi balita yang mendapatkan intervensi PKMK ini dari month by month ya, secara keseluruhan di level puskesmas dan di desa seperti itu. Dan teman-teman juga nanti akan bisa melihat hal yang nanti akan lebih penting sebagai golden standard ya, yaitu untuk menilai sejauh mana sih efikasi dari intervensi ini, yaitu melihat seberapa cepatnya tingkat pertumbuhan terutama berat badan. Makanya nanti kita ada satu fitur untuk melihat weight gain-nya, atau mungkin dikenal sebagai memperhitungkan antara weight gain dan weight increment-nya seperti apa gitu. Karena kita sudah punya patokan, jadi nanti kita akan melihat perubahan berat badan dari week ke week itu kan ketahuan. Apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak seperti itu. Lalu juga sudah kita tambahkan juga salah satu fitur untuk melihat seberapa jauh dosisnya yang sudah diberikan oleh teman-teman secara keseluruhan. Kita bisa akan mengukur, oh ternyata dosis sekian dari kelompok-kelompok sasaran itu ternyata dapatkan hasil skor sekian seperti itu. Dan juga ada fitur modul kedua, yaitu manajemen cohort ya. Ini penting banget ya untuk melihat seberapa jauh program pemberian intervensi ini ya, karena nanti cohort ini nanti akan merupakan semacam pemberian token ya, ibaratnya kayak pemberian ID spesifik kepada balita stunting, sehingga nanti ketika kita tracking cohortnya, tracking pertumbuhannya secara baik personal, itu akan ketahuan lebih detail lagi seperti itu. Lalu juga kita sudah tambahkan ada 3 fitur, yaitu 3 modul ya, yaitu monitoring antropometri, konsumsi, dan yang terbaru adalah manajemen logistik dan stok PKMK. Oke, kita akan lanjut di slide berikutnya. Nanti kita ada 2 user roles usernya ya. Jadi nanti ada super admin dan admin puskesmas ya. Nanti yang super adminnya adalah
admin di level dinas kesehatan. Ya, nanti bisa sesuai dengan kewenangan. Aksesnya nanti itu super admin itu mampu untuk melakukan satu elaborate ya dan mengatur sebuah sistem. Nanti untuk admin puskesmas itu nanti hanya mencakup di spesifik puskesmasnya seperti itu. Lalu juga mengelola data spesifik di puskesmas dan tentunya harus bertanggung jawab atas sistem operasional di level lokal seperti itu. Mulai dari tahap distribusi, pemberian otomatis dan lain seperti itu. Ya, oke. Kita akan lanjutkan dulu tahap awal. Jadi nanti gini, alur kerjanya mungkin dari beberapa teman-teman juga sudah cukup banyak yang bertanya-tanya. Ini gimana langkah-langkahnya gitu kan? How to start seperti itu. Nah, di dalam alur kerja aplikasi PKMK ini, secara simplifikasi kita sudah buatkan toolsnya seperti ini ya. Jadi nanti dari input data cohort ya. Jadi ketika habis dari login ya, lalu langsung setiap balita yang sudah didaftarkan, baik yang sudah kita injek datanya melalui pelaporan teman-teman via spreadsheet kemarin, yang mendapatkan pendampingan dari dokter pediatrik, sudah kita masukkan secara otomatis, ataupun juga balita tambahan di luar kelompok atau grup yang diberikan data PKMK oleh dokter pediatrik pada periode bulan kemarin, itu bisa dilakukan secara manual. Tapi setelah dilakukan update penambahan, baru setiap balita yang akan diberikan intervensi itu wajib di-cohort. Ya, maka nantinya ada tahapan data cohort. Lalu setelah itu ada kegiatan monitoring mingguan, nanti kayak semacam pelacakan rutin ya, dan melihat progres kemajuan dan kondisinya. Itu nanti mencakup dari pelaporan antropometrik ya, lalu juga pelaporan monitoring untuk pemberian, dan juga untuk monitoring aspek konsumsi seperti itu. Dan nanti juga dilakukan di situ ada antropometri dan lain-lain seperti itu. Dan nanti juga ada tambahan lagi untuk analisis data dan notifikasi red flag ya. Oke, kita lanjut pertama masuk ke login dulu ya. Jadi nanti kita akan masuk ke tahap tahap langsung role play-nya ya. Jadi langsung kita praktikkan saja. Yang pertama adalah untuk langkah-langkah pengisian dari pelaporan ini. Yang pertama teman-teman masuk aja ke websitenya Tindi Anting. Lalu di situ kita lihat di bagian upper bar atau bagian bar atas ini. Jadi nanti di toolbarnya bagian atas ini nanti dipilih di bagian menu innovation, pilih yang monitoring PKMK. Nanti teman-teman akan di redirect ya, atau di redirecting ke landing page ya. Nah, ini yang dikatakan dengan landing page ya. Jadi landing page ini adalah semacam profil atau portofolio atau keterangan detail programnya. Nah, program ini memang secara umum sudah kita buatkan ya, ada beberapa fitur unggulannya. Jadi dari pihak publik bisa melihat apa sih yang ada dalam PKMK itu ya. Dan di sini juga sudah kita berikan API, jadi data bergerak yang ada di dalam sistem akan nanti yang bisa dilihat oleh public view itu akan muncul di sini. Jadi pada saat ini ada data monitoringnya sebanyak 2026, itu ada 455 data berita yang terdaftar dan ada 38 puskesmas aktif ya, dan untuk compliance cohort itu ada 16%. Jadi memang dari 455 balita yang sudah ada masih sedikit ya, nggak sampai 20% yang telah dilakukan cohort. Jadi teman-teman semua makanya harus setelah adanya video tutorial ini, nanti teman-teman segera bisa mengisikan dengan cepat dan tepat seperti itu. Dan nanti juga sudah kita berikan juga di sini adalah notifikasi statistik real time dari PKMK, yaitu yang sudah diintervensi tentunya, yang sudah mendapatkan dari 70 sekian balita itu, nanti berapa sih yang telah mendapatkan status gizi terakhir seperti itu. Nanti ada gizi normal, gizi kurang, itu nanti berdasarkan hasil dari data PKMK seperti itu. Ini juga ada top 5 kecamatan dengan balita terdaftar terbanyak ya. Jadi yang paling highest balita itu muncul di sini. Lalu juga ada beberapa aktivitas terbaru ya. Jadi nanti pada tanggal berapa sih yang diukur aktivitas seperti itu ya.
Oke, lanjut aja yang pertama, kita langsung ke buka dashboard ya. Ada dua cara di sini. Bisa pakai login app atau bisa pakai buka dashboard, sama aja ya. Kita buka dashboard, dan nanti teman-teman akan masuk di halaman login di sini ya. Halaman login ini nanti teman-teman bisa bisa mengisi ya, sesuai dengan email dan kata sandi yang sudah kita share pada saat pertemuan minggu lalu. Ya, ini saya coba sebagai contoh itu di Sumawe ya. Sumawe, coba teman-teman cross check ya. Nah, setelah itu, setelah diisikan email sama kata sandi yang telah diberikan kemarin, mohon itu bisa disimpan karena mungkin ada auto save loginnya ya. Kalau menggunakan Google uh, browser Chrome atau juga bisa menggunakan Edge, sama aja. Dua-dua browser itu sama ya, jadi bisa dipakai. Dan aplikasi ini sangat kompatibel dengan dua browser tersebut di atas ya. Oke, diisi aja captcha-nya. Kita masuk di proses. Nah, nanti setelah kita masuk, nah sebelum kita masuk ke sistem, itu ada satu reminder atau notifikasi notifikasi message lah, seperti itu. Ini kenapa kita kasihkan? Karena biar teman-teman ingat ya, dan reminder bahwa aplikasi ini cara mengisinya itu ada beberapa urutan seperti itu. Yang pertama tetap ya seperti yang sudah kita share di slide ketiga tadi, bahwa penting untuk diperhatikan untuk urutan pengisian data ya, untuk mencegah error itu adalah daftar balita dulu. Ketika daftar nama beritanya ada, nanti segera dilakukan diisi seperti itu. Kalau namanya nggak ada di situ, maka harus ditambah seperti itu. Lalu ada ikut cohort ya, lalu juga cek di monitoring seperti itu ya. Ini penting sekali, cohort wajib sebelum monitoring ya, karena kalau sudah ada daftar balitanya di database, di data balita sudah ada, mau langsung diisikan monitoring pasti akan ditolak atau tidak bisa disimpan, karena semua wajib di cohort dulu agar data kredensial atau data ID-nya itu tercatat, dan pada saat nanti kita melakukan tracking cohort, tracking riwayat itu akan muncul dengan lebih tepat. Karena nanti aplikasinya tidak akan digunakan cuma hanya pada bulan dan tahun ini aja, karena nanti kita akan gunakan seterusnya. Karena nanti setiap tahun dan tahun itu kan nanti juga akan tidak hanya di 400 ini, kan nanti akan terus juga, artinya bahwa bagi berita yang kita tangani tidak hanya pada skop yang kecil seperti itu. Sehingga kalau datanya besar, untuk melihat perbedaan ID-nya tepat, nanti juga akan meningkatkan aspek validity dan credibility dari data. Dan cohort itu cukup satu kali per siklus ya, sehingga artinya satu siklus dalam intervensi PKMK ini dilaksanakan kurang lebih 12 week ya, 12 minggu. Sehingga nanti ketika balita sudah lewat 12 minggu, nanti bisa di-cohort ulang untuk siklus kedua seperti itu. Mungkin harapan kita juga 10 sampai 12 week ya, atau 3 bulan itu sudah sehat lah, sudah kembali ke normal seperti itu. Dan yang poin ketiga adalah tanggal tidak boleh lebih dari hari ini. Jadi memang teman-teman semua harus diperhatikan, ini tidak bisa forward date ya. Jadi di tanggal 3 nanti kita isi ke tanggal 4, itu akan ditolak di sistem. Dan yang poin keempat, ini memang yang paling penting sekali karena ini sebagai data konfidensial dan data UDI IP uniknya untuk data data logic di database-nya ya, terutama untuk pivot dan juga untuk lookup itu penting banget ya, harus 16 digit ya. Oke, langsung aja. Nah, setelah ini teman-teman semua akan masuk di dalam dashboard ya. Dipastikan aja kalau kita tidak menggunakan Sumawe, maka email harus ada Sumawe, dan kedua adalah ada kata admin ya. Semua ini sudah muncul dan rulanya sudah tepat. Ini nanti adalah beberapa analytical dashboard yang sudah ada di sistem. Di sini ada 17 balita yang sudah di-cohort, dari 17 balita adalah 10 ya. Dan monitoring selama 1 minggu terakhir itu masih kosong, jadi belum ada aktivitas.
Dan ini ada tombol quick action. Jadi teman-teman bisa melakukan penambah balita dari sini juga bisa, atau dari sini juga bisa nanti ya. Ada sama-sama gitu ya. Atau juga untuk buat quote juga di sini langsung bisa. Ya makanya kita buatkan quick action di bagian di layer kedua setelah scorecard ini ya. Lalu juga bisa download laporan bulanan. Nanti diarahkan ke laporan tata laksana di backup laporan seperti itu. Nah, di sini yang paling penting adalah kita bisa lakukan secara gradual untuk monitoring bulanan. Bisa karena saat ini sudah masuk di bulan tahun 2026 dan bulan Januari nanti kita bisa melakukan filter secara spesifik seperti itu. Dan juga sudah ada fitur export PDF. Ya. Jadi kalau kita export PDF ini karena kita pakai Sumawi ya, jadi kita akan muncul di sini. Ini adalah bagian dari export PDF-nya. Nanti ada executive summarize-nya, eksekutif ya. Ini udah sistem yang membacakan, jadi teman-teman tidak perlu bingung-bingung untuk menganalisisnya karena sudah langsung otomatis. Nanti ada kasus konkretnya seperti apa, total balita dan berapa gitu ya. Nanti ada compliance cohort-nya yang terlibat sekian, berapa tingkat compliance-nya, statusnya apa, lalu juga compliance per desanya bisa dilihat ya berdasarkan by desanya seperti itu. Lalu juga ada monitoring algometrinya, berapa sih yang sudah dimonitor, ternyata ada sekian ya. Untuk algometri ada 9 orang dari 17 tadi ya kalau nggak salah ya, sehingga nanti coba hanya sekian 44% ya, 50,9%. Sedangkan untuk monitoring konsumsi PKMK belum diisi dan lain-lain seperti itu. Lalu juga ada monitoring secara by desa, ini secara keseluruhan di level puskesmas, ini juga bisa kita pakai di level desa seperti itu. Dan juga ada analisis status gizinya, ini adalah memperhatikan apakah tren di level desa itu cukup bagus atau tidak ya. Semakin bagus adalah yaitu trennya semakin mendekati angka -2 ke atas ya. Artinya bahwa tren pertama dari 3 indeks status gizi itu dari BPTB dan BPI itu bisa mendekati ke angka -2 ke atas. Semakin mendekati angka -2 apa semakin baik seperti itu. Dan delta PP ini adalah melihat delta ya. Jadi perubahan berat badan pada minggu current week ya, atau pada minggu yang pada saat intervensi dengan previous previous week-nya. Jadi pada berat badan setelah sebelumnya seperti itu. Jika tidak ada, maka ya, yang ini belum ada perubahan tahap kedua. Ini red flag adalah kasus hasil asesmen di awal, yaitu ketika jumlah balita yang di asesmen pada saat pemberian PKMK itu red flag-nya seperti itu kan ada 5 atau 7 pemeriksaan ya, mulai dari berat badan tidak adekuat, lalu apakah adanya edema, ada murmur, apakah wajahnya dysmorphik dan lain seperti itu. Ini ada beberapa interpretasinya yang teman-teman bisa sesuaikan seperti itu. Nah ini sudah kita buatkan rekomendasi ya. Rekomendasi ini adalah sistem. Nanti kedepannya kita akan buatkan EI-nya. Jadi nanti ketika ada hasil, nanti EI membaca apa sih yang perlu diperhatikan. Ini masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi perlu koordinasi, kualitas dan kritis. Oke. Itu sudah muncul. Ini bisa jadikan report ya teman-teman untuk pelaporan PKMK di bulan Desember. Maaf di bulan Januari bulan. Nanti mengambil datanya di bulan 2022 Desember seperti itu. Nah ini beberapa kompleks kohortnya ya, total balitanya ini yang terlibat 9. Kita akan coba cek di bulan Januari ya, kita Oke, kohortnya sekian ya, 7 ada 4,5%, hasil kuncaran juga udah 100% kohortnya, oke sudah semua diisi ya. Kita akan cek nih di week-nya untuk monitoring compliance-nya. Apakah di week 1 di bulan Januari apakah sudah diisi? Kita akan cek di situ. Nah, referensi kosong ya. Oke, jadi memang masih kosong semua minggu. Berarti memang di bulan Januari belum ada yang isi ya. Jadi datanya ini mungkin lebih banyak di data Desember atau data Desember. Nanti kita akan cek di data-data di laporannya semua ya. Ini juga sudah mulai detailnya ya, per indikator dari algometri, konsumsi, pemberian yang akan muncul. Di 7 ada 5, 4 yang sudah di algometrik ya pada all week ya. Tapi kalau di minggu 1, minggu 2-nya masih kosong. Artinya memang di bulan Januari ini masih belum
terisi seperti itu. Tapi keseluruhan dari terkait status gizinya di semua W, PBU-nya masih minus 2,66, TBU-nya minus 2,7 dan lain-lain. Itu bisa dicari ya. Nah, benar memang. Jadi catatan antropometri pun baru di bulan November ya. Sehingga kalau kita perhatikan di all week maka muncul semua. Ini sebenarnya week satunya memang sudah tercatat di November. Di bulan Desember sama Januari masih kosong. Sehingga tidak ada perubahan berat badan. Delta BB ini akan muncul ketika measurement atau jumlah frekuensi pengukuran antropometrik itu minimal di week 2. Karena week 2 itu bisa melihat delta selisih dari week 1 ke week 2 ke week 1 seperti itu. Dan ini adalah distribusi red flag-nya tidak kuat 8%, 100% ya. Jadi terdapat tidak kuat dan umurnya cuma ada satu. Jadi ada masalah jantung dan edema itu di satu orang. Tapi rata-rata 8 orang itu ada red flag. Oke, sekarang kita lanjut yang tahap berikutnya. Kita sudah login dan kita sudah uh, bisa melihat landing page ya, dan juga membaca dashboard ya. Jadi dashboard sudah ada quick action atau shortcutnya, tombol cepat untuk menambah balita dan membuat cohort, ada laporan bulanan, nanti diarahkan ke sini ya, seperti itu. Kalau kita cek di download nanti akan muncul di sini. Oke. Nah, kita langsung lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tentang ini welcome script sudah masuk, kita masuk ke sini. Nah, kita langsung masuk ke tahapan login ya, aplikasi sistemnya. Oke, kita Nah, langkah pertama adalah kita masuk di daftar balita. Jadi, kita memastikan semua balita stunting yang sudah terverifikasi, artinya sudah dilakukan cross-check antropometrik, perhatian status gizi, lalu juga melihat gambaran dari red flag, dan juga sudah melakukan assessment secara klinis medis seperti itu, kita cek di data balita. Data balita ini adalah akan muncul keseluruhan berita-berita yang representatif untuk dilakukan ukuran. Nah, kalau misal data-data ini ada data berita A misal yang belum masuk di sini, maka bisa ditambahkan. Ini adalah keseluruhan data yang sudah kita masuk ya. Dan teman-teman di sini ada beberapa fitur ya, ada kolom filter di sini, ada filter untuk melakukan satu filter atau cari salah lebih spesifik berdasarkan variabel tertentu. Dan juga di sini ada kolom checklist tampilan ringkas ya, dan ada export CSV. Dan ini teman-teman bisa melakukan ukuran CSV-nya ya. Kalau kita cek di tampilan ringkas, itu berarti ada tampilan panjangnya, ada long wide dari reportnya ya. Jadi akan muncul dari alamat, posisi, dan lain sebagainya. Oke, kalau kita pilih sektor ya. Nah, nanti teman-teman bisa akan ngecek di aksi di sini untuk melakukan editing dari balita, melihat ataupun menghapus ya. Mohon itu untuk ini harus bisa lebih harus bisa lebih diperhatikan teliti. Kalau kita akan cek misalnya ini Ramadhani ini ya, kita bisa lakukan view-nya, yaitu melihat detailnya detail di red flag, detail dari alamat, istilahnya kayak data entity ID pertama ya, pada saat registrasi pertama, kondisi dari profil balita seperti apa. Oh, ternyata ada Gmail ya, dan ada HP seperti itu. Yes. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut tahap kedua ya. Jika memang sudah pas, kalau mau diedit juga bisa ya. Misalnya ini Ramdhani ini, kalau mau dilakukan editing, bisa ada yang kurang, itu bisa disesuaikan di sini ya. Tinggal dipilih aja apakah ada variabel dari data si balita tersebut yang perlu ditambahkan dan diupdate ya. Nah, misal ini gambaran seperti itu ya. Ini karena data sudah fix ya, saya nggak mau update ya, hanya sebagai preview aja. Oke, data balita kita menambahkan sedikit nih, tambah balita. Nah, ini misal tambah balita ini artinya bahwa balita yang di dataset atau database belum ada, mau menambahkan berita baru karena hasil dari sweeping dari hasil sweeping pada saat posyandu atau pada saat pendampingan atau pada saat audition seperti apa gitu ya. Nah, ini saya akan coba aja. Sebenarnya ini sudah cukup lebih cepat sama aja ya. Jadi kayak seperti kita mengisi aja sih.
Yang penting mau dipastikan di sini ada uh, nick keterangan titik ya, koma asterik ya. Ini adalah mandatory question atau pertanyaan wajib yang sudah diisi 16 digit ya. Nanti ada constraint-nya, jadi constraint question atau nanti ketika dia tidak uh, dalam bentuk angka ataupun 16 digit, maka dia akan ada warningnya, itu ada keterangan errornya yang sudah diperbaiki. Ataupun kalau dari nicknya itu ada mengandung unsur letter case atau dari alfabet, itu nanti akan ada notifikasi errornya seperti itu. Karena ini nick wajib diisi dengan nama lengkap sudah jelas ya, jelas kelamin tinggal dipilih aja drop down ini sebagai perempuan, tanggal lahir bisa disesuaikan dengan tanggalnya, bisa klik di tanggal sini atau pakai digit di sini ya, terserah. Berat badan lahirnya sesuaikan aja, dan 3 badan lahir ya, sesuaikan dengan data di KNS ya. Itu data orang tua dan alamat, ini bisa nama ibu ayahnya ya, sama seperti kita ngisi. Dan di sini ada tambahan nih, sesuai red flag ya, red flagnya itu penting sekali, ini wajib diisi. Memang tidak wajib diisi tapi sebagai opsional, tapi penting sekali dilakukan pengisian seperti itu. Oke, itu tambah berita baru. Setelah diisi semua lengkap, baru disimpan data seperti itu. Ya. Oke, nah ini kita langsung ke import Excel. Ini adalah salah satu fitur yang teman-teman sering bilang ya, mau ditambahkan import data yang cepat pakai via Excel seperti itu. Nah, sama kita udah bisa sesuaikan, sudah kita berikan tambahan import berita Excel. Nanti sama ya, jadi kita misal pertama adalah pilih lokasi tujuan import, ya artinya nanti ketika kita menggunakan Business Maui, maka pilih desa mana gitu yang harus dilakukan import. Ya, atau titel dan lain. Saya coba mungkin pilih desa tertuju seperti itu ya. Jadi setelah dilakukan pemilihan selection pada desa, maka nanti akan ada keterangan notifikasi di sini, import akan dilakukan ke posyandu Anda tertuju seperti itu. Nah, setelah itu masuk ke nomor 2 yaitu upload file Excel. Ini ada download template Excel-nya ya, ada download template-nya. Setelah dibuka nanti seperti ini, ya diisikan di situ data-data tentang apa sesuai dengan data-data template-nya tadi. Tidak boleh diubah nih. Ini kolom header adalah kolom variable name pada database. Jadi ini yang tidak boleh diubah ya. Jadi isinya adalah kolom bisa diisikan, bentuk pengisiannya, kolom wajib diisi ya, saya coba kasih besar di sini. Jadi nomor tik wajib 16 digit, nama berita, ya bisa huruf ya, koma, titik, serah, spasi bisa, jenis kelamin diisi dengan L atau P, ya. Tanggal format itu menggunakan format IJJ, FMDD, ya. Jadi years, month, dan tanggal. Red flag diisi aja dengan ya atau tidak seperti itu. Ya tidaknya opsional, tidak sensitive case, artinya tidak harus hanya bisa kecil semua, bisa besar semua ya. Tapi paling saya sarankan adalah huruf ya sesuai dengan yang ada di sini. Ya. Oke, ini saya sudah membuat contoh aja, nanti saya akan hapus ya, yaitu template untuk desa teruju ini dari 5 beberapa data yang sudah kita buat tadi ya. Saya buatkan contohnya aja. Nah, di sistem ini nanti ada sistem yang sudah kita tanamkan ya untuk melihat evaluasi dari dataset ke dalam file Excel yang sudah ada. Kalau file Excel-nya sudah sesuai, maka ada status di sini ya. Oke. Nah, nanti ada keterangan di mana data siap diimport. Artinya bahwa keterangan dari data ini sudah bisa diimport. Nanti pun kalau ada keterangan error, nanti ada muncul nih. Misal data nick-nya tidak kurang 16 digit atau mungkin keterangan dari sekalian tidak diketahui, ya, nanti ada keterangan seperti itu. Sehingga nanti di sini ada otorisasi untuk verifikasi datasetnya seperti itu. Ini sudah siap dan pastikan di sini ada 5 valid ya. Oke, jadi kita tinggal kalau semua sudah valid, oke, tinggal di-input data validan. Nah, setelah masuk nanti muncul di keterangannya 5 berita data berhasil diimport. Oke.
Kita pastikan data di sini apakah sudah diimport, itu masuk di data balita. Tadi kan namanya adalah nama-nama tadi Ronaldo ya tadi ya. Coba saya cek ya. Itu di desa terwujud. Kita akan coba lihat datanya. Oke. Nah ini Michael Owen 1 ya. Nah ini tadi baru kita cek ya. Michael Owen 1, 2, 3, pada 5. Ini ada 5 balita dengan nama Michael Owen 1 sampai nomor 5. Ya. Oke, kita lakukan. Nah setelah dari sini, gimana langkah kita untuk melakukan ini apa pengukuran seperti itu. Nah, kita masuk di tahap kedua, yaitu monitornya PKFK. Tapi sebelumnya, mau diingat, untuk pengukuran, semua gimana tadi? Wajib di cohort dulu. Maka kita wajib masuk di daftar cohort. Dan nanti kalau sudah masuk itu, nanti entry, nanti tidak akan bisa seperti itu ya. Karena ditolak. Kita akan cek, wajib, metan, semua desa gratis ditunjukkan. Kita mau cohort dulu yang Michael Owen. Oke, cohort 1. Kita cohort di mungkin jangan naik tanggal sekarang ya, saya coba cohortnya di bulan Desember aja ya. Itu aja di bulan Desember tanggal 8 lah seperti itu. Kita cohort. Nah, kalau dimulai. Oke, sudah cohort 1, cohort 2 sudah kita cohort di tanggal yang sama di 8 Desember. Oke, cohort 3. Kalau cohort 3 sudah kita akan cohort juga kita balas. Dan kalau 5 juga kita cohort tanggal yang sama seperti itu. Oke, oke. Dan nanti akan muncul keterangan di tabelnya di sini ya. Level Owen 1 tidak ada red flag ya. Red flag ya, aktif terus sejak tanggal. Oke, jadi kita sudah masuk ke fase input data sudah, baru juga sudah di cohort, baru kita masuk intervensi monitoring. Nah, konsep monitoring ini sama dengan monitoring kayak intervensi pada sebelumnya seperti itu. Nah, di sini kita buatkan desain, jadi nanti untuk melihat teman-teman semua biar tidak kebingungan. Jadi nanti kita udah buatin satu konsep di tabel ini, kita tambahkan arithmetri, konsumsi, dan pemberian dengan masing-masing scorecard grafik ya, kayak heat map seperti ini sejumlah 12 week ya. Jadi kalau ada muncul trigonometri warna biru, posisi warna hijau, pemberian ini. Kalau kalian tanya abu-abu ini belum diisi, sehingga nanti kita tahu nih Al-Hanan ini week 1 sudah diisi ya, week 2 belum, dan seperti itu. Jadi yang kosong ini kita tahu, oh ternyata dari berita ini mana yang belum diisi di grafik tersebut. Lalu kita bisa cek di sini juga Al-Hanan itu seperti apa. Oh ternyata dia berbagai sekian, seskar pada week 1 itu berapa, dan lain juga seperti itu ya. Baldavi dan lain sebagainya. Nah, kita masuk saat ini yang si Michael Owen tadi ya. Kita cek Michael Owen. Ini juga bisa lakukan monitoring by nick ya, atau langsung menggunakan by desa juga ya. Oke, kalau kita by nick tadi, saya coba cek ya, sama aja lah, tinggal dicek dengan dalam muncul seperti itu. Nah, di sini akan muncul Michael Owen 1 nih. Ya, saya sebagai contoh aja ya. Michael Owen 1 kan tadi kita akan cek di sini. Oh, saya coba ulangi lagi. Kita pastikan keterangan dulu untuk yang hijau. Itu keterangan di aksi. Nah, jadi teman-teman, aksinya ini ada keterangan nih. Ada logo penggaris Mistar, logo sendok ini untuk konsumsi, logo tangannya untuk pemberian. Ya, ini kita jelaskan apa dua perbedaannya itu. Yang pertama adalah di sini untuk yang logo ini sudah kita berikan label namanya input antropometri, ya konsumsi dan pemberian. Kita cek di antropometri untuk secara direct entry langsung di sistem. Nah, untuk si Michael Owen ini sudah ada keterangan nih. Awal cohortnya adalah tanggal 8, 12, 25. Nah, kita akan cek di minggu 1 tanggal pengukuran. Jadi kalau di tanggal 8, kita anggap aja pengukurannya adalah di tanggal, dia monitoringnya di week
berikutnya ya. Jadi di tanggal 8 Desember, maka di tanggal 15 lah ya. Kita coba cek di situ. 15 Desember. Nanti sudah muncul nih usianya secara otomatis nih, 33 bulan ya. Kita sekali bulan menggunakan usaha berdiri ya. Nah, 33 bulan. Nanti kira-kira berapa berat badannya? Kita anggap aja pakai 7,8 lah misal. Berat badannya adalah badannya mungkin ini sudah ada koreksinya ya. Jadi kalau misal koreksi ini sudah ada auto ya, jadi nggak usah diisi nilainya ya. Nilai opsional sebenarnya. Nah ini bisa kita cek di sini. Otomatis ya, skornya akan muncul. BB punya berapa, TB punya berapa. Oh ini kalau kecil ya, coba kita anggap 8 aja lah. Jadi sudah otomatis begitu base system. Dan perhitungan score ini sudah kita koreksi ya. Sesuai dengan perhitungan LMS WHO. Ya bagaimana melihat secara detail gambaran dari lambdanya, media, dan difference-nya atau dari variance seperti itu. Apakah setelah muncul semua, apakah ada pemeriksaan medis lanjutan? Ini penting karena untuk melihat tracking apakah pada saat week 1 itu ada keluhan lain nggak pada berita tersebut. Misalnya dari assessment subjektifnya, objektifnya, dan seperti itu ya, dengan pendekatan medis atau pakai pendekatan pediatrik seperti itu. Jika ada pemeriksaan medis lanjutan, tinggal diklik di sini, cek di sini. Oke, ternyata dia tidak adekuat nih, ada edema jantung di umur ya. Adakah ada delay development-nya? Jika iya, nanti diisi aja seperti itu. Tidak, tidak, nah ini bisa lihat. Bisa karena mungkin ada indikasi tambahannya. Dan tipis misal. Ada infeksi saluran kemih seperti itu. Jadi diisi aja subjektifnya dan lain-lain. Ya ini sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter ya. Kita cek di simpan data. Nah, simpan, maka nanti akan muncul nih satu. Dia nama tadi ya, kelawan satu tadi. Muncul nih. Satu, delta sekian, BBU-nya berapa dan berapa. Lalu juga akan muncul semua detail dari grafiknya. Sesuai dengan gambaran di PLS. Nah nanti ini juga bisa dicek nih aksinya. Kalau ada perubahan, apakah dia salah, tinggal disesuaikan ya. Kalau untuk ngecek detail medisnya, bisa cek di sini, lihat detail medisnya. Nah, saya kira tahu tuh detail medisnya seperti itu. Tuh, so ada edit nih, ada perubahan. Nah, kalau diedit sini, langsung aja masuk kita ini ke atasnya. Nah, nanti dapat baliknya, update-nya. Jadi masuk di, misal ternyata berat badannya salah tuh, 8,3 ternyata. Ini, itu sudah 8,3. Oke, dan lalu bagaimana untuk tahap kedua? Nah, setelah disimpan pada minggu 1, maka week 1, week 2 nanti akan menyesuaikan dengan week berikutnya begitu. Ya, contoh ya, di week 2 kita lihat di tanggal 22 lah, 2 minggu sebelumnya seperti itu. Ya, bisa 3 bulan, misal dia cuma 8,4, misal. Ini contoh aja ya. Nah, ya, misalnya ini. Itu udah muncul dengan bulan sama misal. Nah, itu muncul nih, ada 100 gram ya. Nah, kita akan lihat evaluasinya. Nah, ternyata week 2-nya seperti itu. Hampir mirip ya, jadi perubahan delta Z score juga nggak tahu sama, nggak jauh beda seperti itu. Jauh beda. Jika ini memang tidak kelihatan di week sama seperti itu. Dan nanti kita lihat di sini perubahan dari gambaran dari delta BB-nya. Ternyata dari rekomendasi dia naik nih di atas maksimal rekomendasinya. Ini arahnya kelihatan. Oke, di atas. Itu gambaran dari cara menambah antropometri secara direct ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Kita agak adjust screen-nya. Kita masuk ke Michael Owen 1 tadi ya. Ada 1 YouTube. Kita Michael Owen 1. Nah, ini ada 2 tuh. Dan tutup deh. Nah, lalu bagaimana menambahkan untuk pemberian konsumsi? Nah, sama ya. Jadi
Di week 1 tadi kan dia di tanggal 8 ya, 15 ya. Jadi di week 1 itu di tanggal 15 di Desember. Kita bisa cek tadi. Ini penting ya. Jadi apa perbedaan dari fitur konsumsi dan pemberian? Kalau konsumsi ini akan melihat apakah pada saat konsumsi itu apakah pemberiannya sudah benar nggak selama seminggu itu dipantau seperti itu. Apakah pemberian minuman PKMK-nya itu formulasinya itu sudah diminum setiap hari nggak seperti itu. Jadi kita tahu nih seberapa komplain, seberapa patuh balita dalam mengkonsumsi makanan minum formulasi dari PKMK itu. Nah, teman-teman akan melakukan suatu survei, jadi pada saat pendampingan di tanggal seminggu berikutnya ditanya tuh, hari satu dilakukan minum enggak, hari dua enggak, tiga enggak, dan seterusnya. Ini sudah ada fitur untuk mengukur secara sistem. Jadi kalau 7 hari, maka dia akan muncul di 100%. Nah, pada saat pada pemantauan di kunjungan week 1, setelah pasca registrasi pertama, berita gimana keadaannya, apakah satu sakit, oh dia sehat nih, oh dia sakit, nah sesuaikan aja. Sehat misal, kita simpan data. Nah, muncul tuh di kepatuhan 100%, sehat seperti itu. Nah, lalu lanjut ke week yang kedua. Ya, week keduanya sama ya, di tanggal 22. Oke. Ya, mungkin di hari 4 sama 5 nggak diminum nih, karena dia sakit misal. Dia sakit. Ya udah, kita simpan aja. Nah, sehingga ada dua catatan di sini. Di week 1-nya 100% dan week 2-nya cuma 43% karena dia sakit. Oke, nah, kita masuk ke week berikutnya, yaitu saya mau lihat, kita pakai ini aja ya kalau tadi ya. Ya, kita masuk ke level awan 1. Jadi dia sudah dilakukan pencatatan transfermetrik, itu juga sudah diberikan pemberian untuk konsumsi PKMK. Ya, sekarang adalah tahap ketiga pemberian, yaitu terkait masalah dosisnya. Nah, muncul tuh, terkait kepastian ada sakit di week 1. Kita masuk ke tahapan di tahap berikutnya, yaitu di pemberian. Nah, pemberian pertama, ini nanti apa sih isinya di pemberian ini? Kita bedain ya, kenapa konsumsi pemberian A. Berarti kita bisa. Jadi kita bisa lihat detail analitiknya secara lebih spesifik sih itu. Karena kita buat kita partisi jadi tiga layar seperti ini. Ini lebih banyak ke detail formulasi ya, jumlah unitnya berapa mili, lalu juga pilih formulasinya apa, seperti itu ya. Oke, ini harus diisi dulu. Jadi nomor 1, kita akan cek di tanggal 8 tadi, ya di Desember 15 ya. Dikasihkan unit misal 500 mili misal. Tinggal disesuaikan. Oke, langsung ke tahap berikutnya. Nanti kita akan tambahkan sedikit. Ini ada yang belum sudah kita masukkan nih, pilih formulasinya ya. Coba saya sesuaikan lagi sedikit ya. Nanti ini ada sedikit perbaikan dari database nanti ya, untuk cascade select-nya untuk PKMK-nya. Oke, setelah ini kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pemberian PKMK dengan import Excel seperti itu. Nah, di sini ada mungkin teman-teman ingin ya, gimana cara memberikan balita secara import Excel seperti itu. Dan nanti data balitanya banyak. Langkahnya adalah seperti ini, tetap tentukan. Langkah-langkahnya adalah sesuaikan dengan desanya dulu, baru kumpulkan semua balita yang mau diberikan datanya itu sesuai dengan nicknya ya. Jadi misal di minggu 1, minggu 2 itu sesuaikan aja, diurutkan ya. Asalkan tidak dalam satu file, jangan sampai ada lebih dari 2 desa, satu desa, bukan by desa. Jadi lebih enak dalam untuk compiling data di sistemnya seperti itu. Ini sudah ada 3 fitur, ada volumetri, PKMK konsumsi, sama PKMK pemberian seperti itu ya. Sehingga nanti kita akan pilih jadi simpel untuk volumetri ya, dan akan sama juga, lebih mudah sini dan pemberian ya.
tinggal pilih desa tadi kan di teruju ya. Karena tadi Omegle Owen sudah kita isi 1 dan 2, week 1 week 2. Nah, kita pastikan kedua bahwa ketika pemilihan desanya sudah sama, nanti pastikan juga keterangan di label yaitu sales Anda dan teruju ya. Jadi betul sama. Lalu kita download template-nya ya. Ini sudah sesuai seperti ini template-nya ya. Oke, ada cara ukur dan lain-lain. Ini mohon untuk tidak perlu diganti nih, tidak perlu dirubah kolom-kolomnya. Karena kalau dirubah nanti akan tidak sama dengan di sistem seperti itu. Kalau ini petunjuk monitoringnya sama ya. Jadi nicknya harus 16 digit, sesuaikan dengan data di berita. Harus mirip sekali. Dan sampai nanti yang satunya digit di terakhir adalah 05, diganti 05, 06 gitu. Jadi berbeda ya. Harus sudah di cohort dulu ya. Ini format tanggal tahunnya ya. Jadi format tanggal lahir, tanggal ukurnya harus sesuai dengan ini. Kolom minggu itu harus pakai menggunakan angka ya. Lalu juga cara ukurnya diisi aja terlentang atau berdiri, yaitu menggunakan tulisan kecil semua ya. Yang menggunakan kecil semua ya sampai script ya. Dan skornya nanti akan otomatis ke sistemnya. Nah, kita akan coba, kita sudah buatkan toolsnya itu di filenya itu di sini. Nah, ini sudah saya buatkan yaitu data beritanya, nicknya sama dengan nick yang didaftarkan di awal. 1, 2 ini disesuaikan ya, tanggal pengukurannya ya, baru ini berat badannya ya. Bahkan pastikan datanya sudah lengkap ya, saya klik import dan valid. Oke, kita import tadi. Nah, sudah muncul data monitoring hasil di import ya. Jadi kita akan cek untuk memastikannya adalah di desa Michael Owen 2 sampai 5 sudah di cohort. Oke, di monitoring PKM. Lawan 2 sudah muncul di skornya berapa. Oke. Nah, nanti bisa juga berlaku untuk ya import yang lain ya. Untuk import konsumsi tinggal sama ya. Pastikan desanya, pilih desa dulu, download template-nya, sesuaikan dengan tadi ya. Pertama, ini petunjuknya disesuaikan. Ya. Oke. Itu lanjut ke tahap berikutnya. Jadi semua sudah kita lewati ya. Jadi setelah registrasi, tambahkan balita ya, baru ditambah cohort ya. Lalu kita setelah itu mengisi, yaitu terkait tentang melihat progres dari apa yang sudah kita import, yang sudah kita lakukan ya. Itu ada 2 ini, yaitu ada daftar riwayat sama rekap laporan. Kalau daftar riwayat adalah untuk melihat daftar riwayat intervensi semua balita di puskesmas kita, tinggal dipilih aja. Jadi kalau kita lihat ini ada semua desa. Misal, oke, kita mau lihat di tahun 2025 misal 5 bulan ya, kita terangkan filter. Jadi mulai dari awal hingga akhir itu semua muncul di sini data-datanya. Ya, dan kalau dua begitu kan. Nah, nanti akan saya hapus ya yang Michael Owen ini. Dan contoh Michael Owen 1 tadi kan sudah lihat nih, ada itu juga di plotnya. Nah, bisa dicek nih week 1 sekian, week 2-nya sekian seperti itu. Kalau menambahkan juga untuk aksi pemberian input sama automatic, kita bisa cek di sini ya, ada 14 data. Kalau misal kita mau cek secara spesifik, misal di tahun 2026 semua desa itu sama cek di bulan Januari misal, ada nggak? Oke, itu sampai lupa ada deh, sampai sekian. Nah, nanti bisa dicek ya sesuai dengan pelaporannya, yaitu pada week 1 terakhirnya ini ada muncul titel namanya dan kelamin, week terakhir berapa, ibunya berapa ya, bisa kita cek. Kita week terakhir ada di week 2. Nah, baru ini untuk melihat sistemnya kan agregasi, jadi setiap periode bisa kita lakukan cek di situ. Untuk cek konsumsi dan pemberian bisa kita cek
ya. Tinggal dipilih aja pelaporannya, lalu terapkan filter. Buat yang satu, sekian dipatok, lainnya belum diisi. Oke, nah nanti bagaimana cara untuk downloadnya? Ya, tinggal dipilih untuk Excel di sini. Kita bisa cek untuk Excel. Nah, karena yang diisi ada pribadi dan konsumsi, maka konsumsi. Dan di sini adalah karena sesuai dengan permintaan. Jadi kita akan sifat dari data lookup untuk pelapor itu adalah sampai ke terakhir. Jadi semua berita dari A sampai awal sampai terakhir itu akan kita track. Jadi biar kita tahu memudahkan. Sehingga kalau kita di bulan Desember kita tarik, maka dari awal intervensi sampai Desember itu kita masukkan semua. Untuk memudahkan apa? Pakai kohortnya seperti itu. Ya. Ini akan muncul semuanya dari week 1, week 2 ya. Ya, bisa seperti itu. Oke, itu untuk assessment di awal untuk data riwayat intervensi. Tinggal pilih jenis laporannya, lakukan filter data, ya, pilih laporan dan tinggal di download aja seperti itu. Nah, baru yang kedua adalah rekap laporan. Ini penting untuk pelaporan bulanan. Nah, kita bisa pilih menggunakan desa tertentu, ya, atau dengan all desa. Kalau kita pilih semua desa, ya semua desa seperti itu. Kita terapkan filter di Januari. Ternyata di Januari 2026 ini dari 12 sasaran yang JPK masih kosong ya, selesai kosong, yang terdapat 14. Artinya apa? Yang terdapat ini adalah menunjukkan balita yang sudah di cohort aktif, yang sudah di cohort di dalam database tadi, di dataset data balita itu, tapi pada bulan Desember Januari 2026 ini yang belum dipensi, belum ada pengurusan aktif pensi ataupun konsumsi. Bisa dicek data-data detailnya, ya. Kalau mau dibutuh tinggal dibutuh, kita bisa baca. Oke, itu sebagai monitoring awal. Nah, yang paling penting di sini adalah tahap berikutnya, tahap terakhir, yaitu di manajemen logistik. Ini yang paling penting sekali. Nah, ini yang menentukan dari beberapa tahun itu adalah masalah logistik ya. Ada mungkin beberapa PKMK yang belum dilengkapin, ada mungkin yang sisa banyak, ada yang sisa sedikit, ada yang mungkin auto tracking ini kasih siapa seperti itu. Yang kita perlu nih, harus ada manajemen logistiknya seperti itu. Nah, itu teman-teman semua bisa cek di sini ya. Harapannya adalah untuk memonitor laju flow dari PKMK secara lebih detail. Apakah itu masuk ataupun keluar seperti itu. Nah, ini ada dua interviewnya, ada UI-nya seperti ini. Ada fitur stok masuk dan stok keluar. Kalau stok masuk, ya, ini adalah artinya PKMK masuk di dalam puskesmas sebagai cadangan. Itu masuk seperti itu. Nah, ini bisa dicek dipilih mereknya, ya. Oke. Oke, tinggal dipilih aja mereknya, nanti tinggal disesuaikan seperti itu. Oke. Oh, mohon maaf. Oke, untuk nanti ini sedikit kita akan coba perbaiki untuk dataset dari PKMK-nya. Bisa akan coba lihat ya. Tinggal aja sama seperti yang kemarin ya. Tinggal pilih mereknya, masuk dari dinasnya ya. Apakah dari dinas, apa beli atau transfer ya. Tinggal sesuaikan aja. Bisa dari dinas, cuma kotaknya berapa, tanggal berapa, diisi nomor batch-nya kalau ada keterangan dari GFK ya. Lalu juga diisi tanggal kadaluarsanya dan keterangannya seperti itu. Dan ini wajib nih, foto bukti ini penting ya. Minimal harus ada bukti foto nih. Jadi nanti bisa isi, disesuaikan aja di fotonya seperti itu. Ya, jadi akan muncul di sini ya. Kalau keluar juga sama ya, dipilih mereknya apa dan lain-lain juga. Oke, ini tadi ya. Nanti akan muncul kelihatan di sini. Ya, nanti di sini agak sedikit ada perbaikan nanti coba akan kita perbaiki sedikit aja. Kita kemarin updatean sedikit ada pengaruh di query nama di balik data NIM dari PKMK-nya. Nanti saya akan coba perbaiki habis ini. Oke, itu mungkin dan juga rekap logistik ya teman-teman semua nanti bisa dicek. Jadi nanti akan lihat rekap stoknya seperti apa, riwayatnya seperti apa juga ya, riwayat transaksi dari rekap logistik PKMK-nya. Kalau rekap stok ini nanti akan muncul nih. Jadi nanti keseluruhan
uh, dari per merek itu muncul, apakah dia keluar, apakah dia masuk, stoknya berapa, email berapa, itu muncul semua statusnya ya. Dan juga ada riwayat transaksi juga seperti itu. Oke, nanti akan saya sebutkan sedikit ya, nanti itu tambahan di logistik ini ya. Oke teman-teman semua, itu harapannya. Semoga segera teman-teman semua bisa berproses untuk melakukan updating dan juga segera melengkapi pelaporan data PKMK-nya agar nanti di akhir tahun kita juga udah bisa melakukan evaluasi ya, terutama intervensi yang sudah kita lakukan sudah seberapa jauh ya data-data yang sudah kita kumpulkan, efikasinya juga akan kita tahu dalam waktu cepat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.